Oke, siap, kita mulai. The necklace is gone. It's okay. Please. A designee. All right, that's enough. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film Unreasonable Witches episode keempat. Seperti biasa, saya ingatkan buat kalian yang baru gabung di channel ini, alangkah bagusnya kalian menonton episode pertama. Buat kalian yang ingin menonton, kalian bisa masuk di playlist yang sudah saya buat, atau bisa klik di deskripsi di bawah. Di episode sebelumnya, Rowan sudah bertemu dengan beberapa anggota keluarga Mayfair, dan Cyprian sedang mencoba mencari tahu bagaimana cara mengontrol kekuatan Rowan. So, apa yang akan terjadi di episode kali ini? Tanpa lama-lama, mari kita masuk di alur cerita filmnya. Let's go! Film dimulai, kita akan melihat Rowan yang terbangun di kasur Cyprian. Semalam mereka telah berbagi banyak cerita, namun tidak terlalu dijelaskan apa yang mereka bicarakan. Namun yang jelas, sekarang mereka sedang sarapan bersama. Sementara itu, Carlotta pergi ke ruang bawah tanah rumahnya untuk memeriksa mayat sang bibi yang ia korbankan pada laser. Ia ke sana untuk membawa kembali kalung yang sang bibi pakai, namun anehnya ia tidak bisa menemukannya. Scene berganti, pemakaman untuk Dear akan segera dilakukan, namun Carlotta yang masih terpukul atas kematiannya tidak mau pergi ke pemakamannya. Namun anaknya yang bernama Jojo memaksanya. Whether they catch him or not. Di tempat lain, di sebuah parkiran mobil, seorang pria tampak kesakitan dan berusaha membunuh dirinya sendiri. Namun beberapa orang berhasil menangkapnya. Sementara itu, Rowan sedang berlatih menggunakan kekuatannya pada seekor cicak dan ia mulai mengerti kekuatannya. Selain itu, Rowan dan Cyprian juga akan pergi ke pemakaman Dear. What did you see? It's heart, it's veins. We should get going. Di tempat lain, di sebuah gereja, seluruh anggota keluarga Mayfair berkumpul untuk mengantar kepergian Dear. Corlan memotong rambut Dear dan menyimpannya. Di saat yang sama, Rowan dan Cyprian telah sampai di tempat itu. Di sana mereka semua tahu siapa Rowan dan mereka memperhatikannya, dan kalau Carlotta dengan cepat menyambutnya dan Corlan tidak menyukai itu. Saat Rowan mendekati mayat itu, tiba-tiba pintu gereja itu terbuka dan banyak bunga yang berterbangan. Kemudian mereka membawa mayat Dear ke makamnya. Namun Cyprian harus pergi karena bosnya menghubunginya dan harus benar-benar pergi. Namun Rowan yang masih ingin berada di sini dan ia berjanji akan menelponnya jika ada sesuatu yang terjadi. Penguburan Dear telah dilakukan. Carlotta kembali mendekati Rowan. Rowan tahu kalau yang memisahkan dari ibunya adalah Carlotta. Rowan bertanya apa alasannya melakukan itu dan Carlotta belum mau menjawabnya dan malah meminta Rowan untuk ikut dengannya ke rumahnya. Namun Rowan menolaknya. Tanpa mereka ketahui, dokter yang menemui Cyprian sebelumnya mengambil foto pemakaman itu. Kemudian walau awalnya Rowan tidak ingin pergi ke rumah Mayfair, namun pada akhirnya ia tetap pergi ke rumah itu dan mereka semua menyambutnya. Welcome. Carlotta kembali menemuinya dan ia memberi Rowan beberapa foto tentang Dear dan ibu angkatnya. Rowan kembali bertanya tentang apa alasannya kenapa ia melakukan ini padanya. Carlotta tak menjawab kalau wanita di keluarga Mayfair tidak berakhir dengan baik. Carlotta melakukan semua ini karena ia ingin Rowan terbebas dari keluarga ini dan juga dari laser. Carlotta tak menjelaskan saat dirinya berusia 8 tahun laser mendatanginya, namun ia tahu sifat asli laser jadi ia menolaknya. Rowan bingung karena sebelumnya Carlotta tidak berkata kalau laser tidak bisa ditolak. Tiba-tiba suara gedung muncul karena ternyata Cortland yang datang ke rumah ini. Di sini ia mengadakan pesta karena tidak ingin orang-orang menjadi sedih. Oh, there you are. Why is everybody looking so somber? Di tempat lain, Cyprian sedang berada di markas Talamasca dan ia dipanggil ke sana karena orang yang sebelumnya mencoba bunuh diri adalah tersangka pembunuhan Dear. Dan ia dipanggil untuk memastikan apakah ia memang pembunuhnya atau bukan pria itu. Kemudian Cyprian menyentuhnya dan ia melihat masa lalunya dan memberitahu bosnya kalau ia memang pembunuh Dear. Cyprian juga menjelaskan kalau orang ini tidak dirasuki dan seorang juga menyewanya untuk membunuh Dear. Pria itu masih berteriak kesakitan, namun tiba-tiba lehernya patah dan pria itu mati karena selama ini laserlah yang menyiksanya. Please.
Di tempat lain, Rowan bertemu dengan anggota Mayfair lainnya dan salah satunya adalah seorang perempuan bernama Tessa. Tessa tahu apa pekerjaan Rowan dan ia senang saat salah satu dari orang yang ditunjuk menggunakan kekuatannya untuk membantu orang lain. Rowan bingung dengan maksud kata ditunjuk seperti apa yang dikatakan Tessa, namun Jojo mendatangi mereka dan ia membawa Rowan bersamanya. Rowan sadar kalau ia melihat Jojo diiringi pemakaman semalam. Kemudian Rowan bertanya tentang apa yang dimaksud kata ditunjuk seperti apa yang dikatakan Tessa. Namun Jojo malah membawanya ke sebuah ruangan. Jojo menjelaskan maksud kata yang ditunjuk adalah berdasarkan surat wasiat yang menunjukkan orang-orang telah ditunjuk di dinding. Di sana ada banyak foto dan salah satunya adalah neneknya. Sejauh ini ada 12 orang yang ditunjuk dan Rowan adalah orang ke-13. Ia juga menjelaskan kalau rumah ini bukanlah rumah milik Carlotta, melainkan milik Ders, dan dengan meninggalnya Ders maka secara tradisi rumah ini milik Rowan. Karena selama 300 tahun keluarga Mayfair harus mewariskan segalanya pada anak perempuan mereka. Kemudian Jojo meminta Rowan menemui Corlan karena ayahnya lah yang mengatur masalah pembagian warisan. Namun perhatian Rowan tertuju pada kalung di lukisan yang dipakai semua wanita di lukisan itu. Anyway, you should talk to my dad about your They all seem to be wearing the same necklace. Sementara itu, Cortland sedang menggeledah laci di rumah ini karena ia sedang mencari kalung yang mengikat leher. Namun ia tidak menemukan dan ia malah menemukan pipa rokok yang biasa ayahnya gunakan dulu. Kemudian Cortland keluar untuk merokok dan Rowan mendekatinya dan mereka berkenalan dan Cortland siap mengatur dokumen untuk warisan Rowan. Namun Rowan menolaknya. Cortland ingin Rowan memikirkan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Kemudian Cortland bertanya apakah Rowan takut pada laser. Laser ada untuk melayaninya dan juga untuk menghubungkan dengan pendahulunya. Rowan masih tidak mengerti, namun Cortland meminta Rowan bertanya langsung pada Laher. Tiba-tiba Carlotta mendatangi mereka dan ia memberi Rowan sebuah kalung dengan salib. Namun hubungan Carlotta dengan Cortland tidaklah baik. Cortland yang masih marah atas perlakuan pada Ders, namun Carlotta bersikeras kalau yang dilakukan adalah untuk melindungi Ders. Carlotta menahan Ders selama 30 tahun, namun kelautan membantah dengan berkata kalau Ders sakit dan ia hanya mengikuti saran dokter dan ia bisa membuktikan. Kemudian Cortland memberikan kartunya pada Rowan, kemudian ia pun pergi dari rumah itu. Will you stay for dinner? Are we leaving her there alone with Carlotta? She's not alone. Scene berganti, Rowan melihat-lihat rumah itu dan ia melihat sebuah kupu-kupu yang muncul dari sebuah kotak. Kupu-kupu itu mengeluarkan suara aneh seolah menariknya dan Rowan mengikuti suara itu dan memasuki sebuah ruangan. Di sana ia menemukan kalung yang ia cari dan ia membuang kalung pemberian Carlotta. Kemudian Rowan memakai kalung itu. Carlotta yang melihatnya dan ia berubah menjadi takut saat melihat Rowan memakai kalung itu. Dinner will be ready momentarily. Sementara itu, Cyprian sedang mencari informasi mengenai keluarga Mayfair dan ia melihat informasi tentang kalung itu. Di saat yang sama, Rowan menunjukkan foto kalung itu pada Cyprian. Kemudian dengan cepat Cyprian pergi. Di tempat lain, Carlotta sedang makan malam bersama dengan Rowan. Rowan bertanya tentang rekam medis ibunya padanya. Carlotta menjawab kalau Der itu tidak benar-benar sakit dari sejak Der lahir ke dunia dan ia membuat kehidupannya menjadi sulit. Kemudian Carlotta mulai berdoa pada Tuhan agar mengampuni dosa Der. Kemudian Carlotta mulai membakar sesuatu sementara Cyprian sudah berada di luar rumah itu dan ia menghubungi Rowan namun ponselnya tertinggal dan Cyprian memilih menerobos rumah itu. Sementara itu Carlotta terus berdoa, kemudian ia membakar rumah itu. Rowan mencoba melarikan diri namun pintu keluar itu terkunci. Di saat yang sama Cyprian sudah masuk ke rumah itu. Carlotta yang sadar dengan keberadaan Cyprian memutuskan untuk membunuh Rowan dengan menusuknya. Namun Cyprian datang tepat waktu dan Carlotta malah menusuknya. Carlotta yang panik sementara Rowan membawa Cyprian keluar. Save her soul from evil, oh Lord! Get me out of here! Help! Kemudian laser memunculkan diri di depan Carlotta dan berkata kalau Rowan sudah menjadi miliknya dan pintu keluar rumah itu juga tiba-tiba tertutup. Dan dengan begitu episode kali ini berakhir. Itulah guys alur cerita serial Unrise Mayfair Witches episode keempat. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini. Dan terima kasih sudah subscribe and thanks for watching and see you next video.